Berjumpa lagi dengan kami di dalam acara pemuritan anak. Hari ini kita sudah sampai di kemarin keluaran 12, sekarang di keluaran 13. Ya, materi diambil dari Alkitab bergambar anak seperti biasa. Silakan dibaca. Keluar dari Mesir. Bangsa Mesir memohon agar bangsa Israel segera pergi. Jika tidak segera pergi, kata mereka, nanti kami akan mati. Bangsa Israel pun meninggalkan Mesir. Jumlah mereka kira-kira 600.000 orang laki-laki dewasa, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Di siang hari, Tuhan berjalan di depan Musa. Tuhan berjalan di depan bangsa Israel dalam tiang awan. Di malam hari Tuhan berjalan dalam tiang api. Bangsa Israel dapat terus berjalan saat siang maupun malam. Kemarin kita sudah belajar Paskah, Pesak, di mana bangsa Israel memotong domba Paskah, terus darahnya diusap di atas ambang pintu, dan Tuhan melewati. Ketika dia melihat darah itu, dia melewati. Tapi kalau pintu yang nggak ada darahnya, anak sulungnya dibunuh sama Tuhan juga, ternaknya juga. Ya, kita belajar kemarin bahwa Paskah ini maknanya adalah keselamatan, ya, keselamatan, kemenangan. Artinya dari Pesak itu sendiri melewati, ya. Tapi ini secara jasmani, karena ini hanya untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, ya. Nah, kalau di Perjanjian Baru di dalam agama Kristen, kita juga merayakan Paskah, tapi berbeda dengan mereka. Mereka ini Paskah pas jatuh di hari Jumat, kalau kita di hari Minggunya. Karena menurut kita keselamatan kita itu puncaknya di kebangkitan Yesus. Betul? Tapi kebangkitan sendiri nggak bisa dipisahkan dari kematian Yesus di kayu salib. Nah, kemenangan kita tuh pas di kebangkitan. Yang kemarin kita buka dari 1 Korintus 15. Nah, seperti biasa, Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapanya di Perjanjian Lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menuruti perintah Allah. Sampai pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem, dia ditangkap, dihina, dipukul, disiksa, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia ditikam dan diremukkan oleh Bapanya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapanya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan, 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena dia bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang dosa. Jadi kita orang berdosa supaya bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Akhirnya Israel keluar dari Mesir. Tapi pernah bilang bahwa Israel ini adalah contoh dari satu bangsa
Tapi nggak semuanya ditentukan selamat. Nanti kamu akan lihat di padang gurun mereka selalu mengeluarkan buah-buah yang tidak baik, menggerutu, mengeluh, padahal mereka sudah dipimpin oleh Tuhan langsung, tapi tetap mengeluh, menggerutu, sungut-sungut, menantang Tuhan. Kalau mengeluh dikit-dikit masih boleh, tapi kalau bersungut-sungut itu mengeluh sambil menantang Tuhan. Nah, itu yang dikerjakan orang Israel. Tapi di dalam bangsa ini ada namanya sisa-sisa Israel. Jadi orang-orang yang diselamatkan. Kalau di dalam perjanjian baru, sisa-sisa Israel itu namanya gereja. Nah, kita ini orang yang di luar keturunan Israel itu juga disebut sisa-sisa Israel, tapi dalam konteks rohani, bukan keturunan Abraham secara jasmani, tapi keturunan Abraham secara rohani. Pernah kan kita belajar kan? Kenapa kita disebut keturunan Abraham secara rohani? Karena kita punya iman yang sama dengan iman Abraham. Dulu Abraham menantikan Mesias, janji Tuhan, Mesias yang ditunggu. Kalau kita hidup di zaman yang sudah Mesias sudah disalib, Yesus sudah disalib. Jadi kita nih hidup di zaman yang menikmati, gitu. Menikmati penebusan kasih karunia dari Yesus. Nah, salib itu nanti kalau kita akan belajar salib itu efeknya bisa ke depan, bisa ke belakang, dan bisa untuk hari ini. Gitu. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib itu efeknya dia itu bisa ke belakang. Orang-orang yang sebelum Yesus datang mati bisa masuk surga kalau dia punya iman kepada juru selamat, iman kepada Mesias yang dijanjikan Tuhan di Kejadian 12. Jadi imannya mereka ini ke depan waktu itu. Yesus mati, efeknya ke belakang. Nah, terus Yesus mati juga efeknya ke depan, ke kita. Jadi ya, kita kan 2000 tahun kita kan hidup kan setelah Yesus 2000 tahun toh. 2000 tahun sekian setelah kematian Yesus. Nah, kematian dia di kayu salib itu berefek ke kita sampai pada penghakiman nanti. Ya kan sih ya. Nah, dulu bangsa Israel datang ke Mesir cuma berapa orang? 70 orang. Dan janji Allah digenapi. Mereka keluar dari Mesir itu saat itu di sini kan tulis 600.000 orang laki-laki toh kan. Menurut penafsir itu mereka tuh keluar bisa 2 juta sampai 2,5 juta orang. Musa tuh waktu itu memimpin 2 juta sampai 2,5 juta orang. Bayangin, memimpin 2 juta orang, memimpin 20 orangnya sudah susah. Ini dia memimpin sampai 2 juta orang dengan 2 juta macam-macam sifat toh. Orang-orang sifat-sifatnya kan beda. Dan dari 2 juta ini ada yang belum lahir baru karena mereka ditentukan binasa. Jadi bayangin, natur mereka Musa ini memimpin orang-orang yang punya natur kecenderungan berdosa, bersungut-sungut. Mereka sudah keluar dari Mesir pun, kan ingat dulu Pak Yu pernah ajarin, Mesir itu melambangkan dunia, ya kan? Israel tinggal di Mesir itu hanya sementara. Mereka punya tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan, dan ini mereka mau pergi ke situ. Tapi mungkin Israel lupa atau keenakan atau gimana, akhirnya dikasih penderitaan supaya mereka mau keluar. Nah, ya kan, supaya mereka tuh mau keluar dikasih penderitaan sama Tuhan. Mesir itu melambangkan dunia. Nanti dia sudah keluar, tapi pikiran mereka ini masih ke dunia, ke Mesir. Gitu. Walaupun mereka sudah di padang gurun, sudah keluar, tapi nanti kamu lihat di tengah-tengah jalan, mereka bisa bersungut-sungut ke Musa. Ngapain Musa kamu bawa kami keluar? Bukannya kami ini lebih enak di Mesir, bisa makan enak ini, kamu bawa kami keluar. Nanti kan dia dikejar dong Firaun di hari selanjutnya tuh.
Kamu bawa kami keluar supaya kami mati di padang gurun. Dia bilang gitu. Itu mereka bersungut-sungut ke Musa itu sama dengan ke Tuhan. Karena kamu lihat di sini, Tuhan itu memimpin sendiri tuh. Tuhan berjalan di depan bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Siang-siang dikasih tiang awan supaya kepanasan, malam dikasih tiang api supaya jalanannya terang. Jadi kalau bangsa Israel ini bersungut-sungut ke Musa, itu sama saja dia bersungut-sungut ke Tuhan. Gitu. Kan Tuhan kan ada di situ. Dan mereka dipimpin langsung. Makanya salah satu natur dari orang yang belum lahir baru itu mereka akan membenci Allah. Kita bisa baca nanti di Yohanes 3 dan di Roma ya, di Roma 1. Ya, mungkin kamu bingung loh, kok manusia kok bisa benci Tuhan. Yang papi ngomong itu hatinya, bukan perbuatannya. Jadi, kenapa? Kalau kata Yesus karena mereka membenci terang itu karena kejahatan mereka ketahuan, gitu. Nanti kita lihat ya. Ini ya. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, membenci ini baca loh, membenci Allah. Kita lihat sekarang di Yohanes 3 ya, supaya kamu ngerti papi nggak mengada-ngada. Ya, Yohanes 3 ini tentang lahir baru. Yesus ngajarin lahir baru ke seorang Farisi bernama Nikodemus. Ya. Lahir baru pasti ada unsur Injil. Tuh, Yesus nginjil. Yohanes 3 ayat 16. Ya. Zaman itu ya Injil masih sepotong-sepotong. Kan papi pernah bilang Injil itu seperti puzzle yang harus disatu-satukan. Dari perjanjian baru itu harus disatu-satukan puzzle itu jadi Injil yang utuh, yang lengkap. Nah, di sini ya, papi udah bilang kelahiran baru harus ada unsur Injil. Di sini Yesus juga menginjil. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini Injil. Sebagian sepotong dari Injil. Ya. Nih, barang siapa berbuat jahat membenci terang. Terang ini menunjuk pada Yesus. Dan tidak datang kepada terang itu supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan dilakukan dalam Allah. Ya. Ayat 19, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Yesus datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Lebih menyukai kegelapan daripada terang. Dan membenci Tuhan. Ini natur manusia ketika dia lahir. Jadi manusia itu sebenarnya lahir dalam keadaan mati rohani dan membenci Tuhan. Dan itu ada di dalam bangsa Israel. Jadi papi nggak mengada-ngada. Hanya dengan lahir baru natur itu bisa berubah. Karena hati kamu yang terbuat dari batu diganti dengan hati yang taat. Kalau di teks Inggris ditulis the heart of flesh, hati yang terbuat dari daging. Tapi daging itu bukan
yang negatif. Teks Indonesia memakai kata hati yang taat. Tapi karena kita masih tinggal di dalam daging, makanya kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi ada Roh Kudus di dalam hati kita yang selalu mengingatkan kita, menegur kita. Ya. Tuhan berjalan di depan bangsa Israel dalam tiang awan di malam hari dan di siang dalam tiang awan, di malam dengan tiang api. Jadi Tuhan itu pasti menyertai umatnya. Kalau dia nyuruh orang kemana, dia janji sama orang apa, dia pasti menggenapi dan menyertai dan memberi kita kekuatan. Ngerti? Memang waktu kita disuruh Tuhan, waktu kita mengikuti jalannya Tuhan, belum tentu enak. Israel dari Yakub hidupnya nggak enak. Terus Yusuf udah dapat janji, tetap aja beberapa belas tahun itu. Terus bangsa Israel disuruh Tuhan ke sini, malah dia disisa 2 kali lipat sama Firaun. Tapi Tuhan selalu menyertai. Ya. Sama di Matius 28 juga gitu. Ya. Waktu Yesus mau naik, dia kasih wejangan sama murid-murid. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan pasti menyertai. Sama dengan keselamatan juga gitu. Kalau Tuhan melahirbarukan seseorang, ya, dia menyelamatkan Kelin misalkan, dia melahirbarukan kamu, dia rubah hati kamu, dia buka hati kamu bertobat, kamu mulai percaya Injil, kamu mulai membenci dosa dan mengasihi Tuhan. Nah, dia akan terus menyertai kamu, rohnya dikasih ke kamu, ya. Terus dia pernah bilang, ya, gimana ini? Ada ayatnya, kalau dikatakan dia memulai sesuatu yang baik pada kita, dia akan melanjutkannya sampai kekekalan. Sini tapi nggak ketemu ayatnya.
Nih, Filipi 1 ayat 6. Coba kamu baca. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ya. Jadi Dia, Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kita akan meneruskannya sampai pada akhirnya sampai pada hari Kristus Yesus. Gitu. Jadi kalau Tuhan itu melahirbarukan kamu, Tuhan itu menyelamatkan kamu. Dia akan menyelamatkan kamu terus sampai kamu mati nanti. Atau sampai hari penghakiman nanti. Kalau itu kamu masih hidup. Tapi yang pasti Dia akan terus menjaga kamu sampai kamu mati. Jadi kalau kamu hidup dalam pertobatan, ya kamu akan hidup dalam pertobatan terus. Kalau orang yang lahir baru masih bisa jatuh dalam dosa, ya kamu akan hidup terus dalam pertobatan, nggak mungkin tuh berhenti. Gitu. Karena kalau kamu berhenti murtad, itu artinya kamu belum menerima keselamatan itu. Jadi mungkin kamu hanya merasa saja, kamu merasa sudah menerima keselamatan itu, gitu. Kamu hanya merasa punya Roh Kudus dalam kamu. Ternyata itu hanya perasaan kamu. Suatu hari kamu jatuh dalam dosa, kamu murtad, nggak bertobat sampai kamu mati. Nah, itu artinya kamu belum pernah menerima keselamatan. Ngerti? Karena kalau Tuhan yang mulai, kita tahu bahwa Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan. 1 Korintus 15 ini kan sudah dikatakan kalau Tuhan yang mulai, Dia akan meneruskan sampai akhir. Di 1 Korintus dikatakan oleh Injil itu kamu diselamatkan. Jadi Injil itu menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya. Kalau kamu sudah diselamatkan oleh Injil, oleh Tuhan, kamu pasti akan teguh berpegang pada Injil itu sampai kamu mati. Karena kalau kamu nggak teguh berpegang, kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Artinya kamu nggak pernah jadi orang percaya, gitu. Itu hanya perasaanmu saja, itu sia-sia. Gitu. Paham? Di ayat lain lagi di mana ya? Nah. Nih, 1 Yohanes 2 ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi kalau satu hari kamu bisa murtad, itu karena kamu nggak pernah, itu kamu bukan murtad, gitu. Itu karena kamu nggak pernah diselamatkan. Buktinya apa? Kamu nggak pernah sungguh-sungguh. Itu cuma perasaan kamu aja, gitu. Nanti kamu suatu hari kamu akan paham. Ternyata kamu tuh, ya mungkin kamu di sini sama papi belajar cuman ikut-ikutan doang, atau daripada dimarahin, belajarlah daripada ini, gitu. Nah itu bukti kamu nggak pernah sungguh. Tapi kalau kamu benar-benar diselamatkan, kamu lahir baru. Kita sudah pernah belajar di Yeskiel 36, kamu akan mengeluarkan, bukan kamu yang mengeluarkan, Tuhan yang mengeluarkan buah-buah kamu. Yesus bilang di Yohanes 15 kalau nggak salah. Di Yohanes
15 kalau nggak salah. Ya. Nih. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa. Jadi kita ini ranting. Yesus pokok anggur, kita ini ranting. Kalau kamu orang Kristen punya iman sejati sungguh-sungguh, ya, kamu itu ranting dan kamu pasti berbuah. Ini janjinya ada di sini. Ia berbuah banyak. Ngerti? Nah, di sini taraf kekristenan kamu tuh tergantung di ayat ini. Jadi taraf kekristenan kamu tuh bukan kamu bisa bahasa roh, kamu bisa khotbah, kamu bisa apa, kamu macem-macem lah pokoknya. Tapi standar kekristenan kita tuh di sini. Yohanes 15 ayat 5. Tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam kita dan berbuah. Ya. Makanya Papi selalu bilang banyak-banyaklah berjanji bersama Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, supaya Tuhan tinggal dalam kita dan kita berbuah. Ingat, kita ini ranting. Yesus itu pokok anggur. Jadi hidup kekristenan itu sebetulnya reality, kenyataan. Sebuah kenyataan hidup kekristenan itu. Kenyataannya apa? Kita ini ranting. Dan pasti berbuah ketika kita tinggal dalam Yesus atau ketika kita nyantel di pokok anggur. Oke? Ingat loh itu ya. Besok kita akan sampai di Laut Merah. Oke, bye-bye.